orang Riau itu kalau berladang membakar hutan itu dengan cara-cara yang sudah teratur. Orang membakar hutan itu tidak waktu kering, di antara kering. Kalau kita dulu pernah katakan hutan itu adalah tempatnya tumbuh segala macam tumbuhan, kan Ya, begitu kan? betul. Tapi hari ini hutan itu dilarang untuk tumbuh segala macam tumbuhan. Dia mesti harus tumbuh satu tumbuhan saja, kan gitu kan? Ya, ekonomi masa lampau itu memang ekonomi yang tradisional kan, yang semua protein memang sudah tercukupi sebenarnya. Ikan Ya, kan banyak waktu itu kan. betul. Tidak mesti harus ayam, tidak mesti harus telur kan. Sungguh dalam si Sungai Siak, Sungai Jantan sebutan lainnya. Kembali kita bersua di podcast Tetawa, podcast yang membincangkan seputar budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wak-wak dimanapun berada yang sedang menyimak podcast kami ini, sebagaimana biasa di podcast Tetawa, sesuai dengan namanya, Tetawa, terima tamu, bawa. Dan pada episode atau kesempatan kali ini, tamu yang hadir di podcast Tetawa, yakni seorang yang masih berusia muda, yang masih punya gelora yang cukup membara, terutama di bidang kebudayaan, lebih spesifik lagi atau lebih dalam khasanah kebudayaan Melayu, konsentrasinya, yang mana beliau juga seorang dosen, seorang peneliti, penulis, dan banyak background-background lainnya yang mungkin tak bisa saya sebutkan selintas lalu pada saat ini. Langsung saja kita sapa Wak Saiful Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. nih Wak Saiful? Alhamdulillah, baik. Terima kasih pertama sekali perlu kami sampaikan apresiasi yang tinggi dalam kesibukan yang luar biasa. Wak Saiful berkesempatan ya hadir di podcast Tetawa. Ya. Eh, sudah pernah barangkali menyaksikan atau menonton channel podcast kita di YouTube barangkali Oh, Wak sudah. Saiful? Sudah Sudah ya? sering ya. Sudah sering Sudah ya. sering. Berarti cukup memantau juga nih Wak Cukup Saiful ya. memantau juga kan. Dengan narasumber-narasumber yang kredibel kan yang diundang selama ini, ya saya selalu nonton itulah. Ya, artinya juga pada kesempatan kali ini juga Wak Saiful tentu merasakan sesuatu kebahagiaan lah. Ya. Impian kami begitu bisa untuk berbincang kita di sini, berbagi pengetahuan, wawasan tentang seputar kebudayaan, khususnya kebudayaan Melayu Riau. Ya. Kalau boleh tahu lagi aktivitas di waktu-waktu terakhir ini ya di penghujung 2024 ini apa yang dilakukan barangkali Wak Saiful? Ya, aktivitas di penghujung tahun sebenarnya eh, tidak lapang ya, tapi sempit kira-kira begitu. Banyak aktivitas, terutama aktivitas dalam berbicara, dalam menjadi narasumber kira-kira begitu di berbagai eh, kegiatan. Kemudian juga diskusi-diskusi dengan topik yang berkenaan dengan background saya lah kira-kira begitu ya, di berbagai acara juga. Kemudian tidak lupa itu memang kena aktivitas keseharian itu meneliti begitu ya, menulis ya. Saya melakukan beberapa kerjaan yang sifatnya menulis, namun ya belum dipublikasi saja. Wah, Jadi ada beberapa tulisan yang belum dipublikasi gitu. itu memang tahapan atau prosesnya masih menunggu ya, atau memang belum Iya. dirampungkan begitu, Pak? Karena begini, tulisan itu memang perlu diendapkan sebenarnya. Jadi ketika selesai ditulis, diendapkan dulu, nanti kemudian dibaca ulang. Nah, di antara pembacaan ulang yang pertama dengan yang kedua itu biasanya ada revisi-revisi gitu ya, sehingga tulisan itu lebih sempurna. Jadi persoalannya persoalan pengendapan dan revisi-revisi, sehingga penyempurnaannya lebih dapat dilakukan dengan seksama itu. Boleh tahu lagi ini Wak Saiful, tulisan-tulisan Wak ini lebih kepada apa bidang atau tentang apa?
Iya, saya itu nulis cenderung pada kebudayaan secara luas ya. Tetapi beberapa kesempatan beberapa tahun lalu itu saya menulis tentang eh, eh, tema-tema tertentu. Misalnya ada Mm-mm. tema-tema kebudayaan, tema-tema kepemimpinan, tema-tema tradisi yang menyangkut paut dengan tradisi Melayu tuh. Mm-mm. Jadi memang ada yang spesifik, ada yang secara luas. Tapi ada beberapa tulisan itu memang tulisan yang apa namanya, yang dikhususkan untuk acara-acara tertentu tuh. Jadi Mm-mm. misalnya dahulu pernah ada acara di DKR misalnya begitu ya. Nah di DKR itu saya nulis juga, tapi pada acara itu. Mm-mm. Jadi ada yang tematik, ada yang sifatnya berkala, ada yang sifatnya itu eh, sifat apa namanya? Mesti harus ada landasan kajian tuh. Nah, itu masuk ke dalam apa namanya esai mungkin atau kritik Ya, tulisan. ada juga beberapa tulisan yang memang kalau dulu kan memang aktif ya menulis untuk Mm-mm. diterbitkan di media sosial, media-media Cetak juga mungkin ya. cetak, media-media online begitu ya. Tapi beberapa tahun belakangan ini memang jarang mengirimkan ke media itu. Mm-mm. Eh, Alasannya? Alasannya bukan apa-apa, karena memang ada beberapa tulisan yang memang belum diselesaikan, belum dirampungkan begitu ya. Tapi insya Allah tahun depan ini, tahun 2025 ini yang sekarang kita sudah masuk ke tahun itu, saya ingin kirimkan lagi tuh tulisan-tulisan kritik-kritik untuk kebudayaan di Riau. Ya, artinya kan kita menyongsong 2025, banyak hal yang dilakukan di 2024. Ya, ini ya, Pak Ha, Saiful. Eh, Terutama ini tadi ya. Kalau penulis itu kan ingin terbit, ya, tulisannya pasti betul. ingin dibaca dan juga Ha, diapresiasi oleh orang. Eh, ba- Bahkan ya lebih luas lah, tidak hanya di dalam ya, ruang lingkup ya lokal, bahkan juga internasional boleh dikatakan begitu. Nah, dengan kehadiran platform digital ataupun ya. juga platform yang online lah katakan begitu, itu kan tentu gairah makin membara justru, harusnya begitu itu. Iya, Tapi eh, bagaimana pula nih menurut Pak Saiful? iya. Beberapa tahun terakhir ini memang kesempatan untuk mengirimkan tulisan itu saya sendiri sebenarnya yang agak memundurkan itu Mm, kan. mm, mm. Kalau untuk kesempatan di media sosial, di media online platform yang sekarang tersedia itu, ya memang aktivitas kepenulisan di Riau memang juga cukup baik itu, cukup bergairah gitu. Tapi individu sayanya Ya, yang mengendorkan itu, apa namanya, ya untuk memunculkan tulisan-tulisan, untuk mengekspos tulisan-tulisan itu, saya perlu mengulang dulu tuh, mengulang bacaan dan segala macamnya gitu ya, sehingga bacaan-bacaannya lebih komprehensif. Hanya saja itu tuh, mm, mm, pada mm. diri saja, pada diri saya saja yang itu yang kurang bergairah, kira-kira begitu ya. Ini aktivitas menulis pasti juga bersanding juga dengan penelitian tadi ya, Iya, kajian-kajian tentang objek-objek tertentu. Ini dimulai ataupun juga cukup itu dirasakan semakin tunak itu di saat kapan itu, Pak Saiful? oh, kalau untuk penelitian itu memang saya bermula melakukan penelitian itu sejak tahun 2007. Sebenarnya Mm-mm. waktu 2005 itu saya sudah mulai penelitian, membantu dosen kan dalam Mm-mm. penelitian. Tapi 2007 sampai 2024 ini ya saya tunak melakukan penelitian tuh. Ya Mm-mm. tahun 2024 semalam itu setidaknya ada 4 kajian kan yang saya laksanakan itu. Memang kajian itu eh, belum diekspos begitu ya. Kalau di dalam tatanan akademik itu biasanya kita mengeksposnya dalam bentuk artikel jurnal gitu. Tapi saya memang belum memasukkan itu dalam konteks itu, dalam Ya. artikel jurnal. Hanya saja bentuknya bentuk laporan kajian dan segala macamnya. Oh, baik. Nah, ini kan kita juga di podcast Tertawa ini kan juga sebenarnya banyak banyak pihak yang ingin kita hadirkan ya, ataupun juga tamu-tamu yang kebetulan hadir Iya, di apa di lingkungan dinas kebudayaan
yang itu memiliki waktu yang cukup untuk bisa kita bawa ke podcast Tertawa, maupun juga di beberapa daftar ataupun juga referensi-referensi yang sejak mulai itu memang Raja Yosiril Zen itu harapkan untuk hadir di podcast ini ya. Satu di antaranya itu kan Wak Saiful. Iya. Ya kan memang beberapa kesempatan itu mendukung program kajian-kajian yang ada di Dinas Kebudayaan Iya. seperti itu. Nah, ada perubahan tidak Wak Saiful kajian-kajian ataupun juga dunia penelitian ini di masa-masa 2005 dulu ya tadi dikatakan begitu dengan atau hingga di 2024 ada yang berubah mungkin atau polanya mungkin atau lingkungannya ataupun juga prinsip-prinsip tertentu yang memang harus menyesuaikan Ya. atau seperti apa itu bisa kita dapatkan Iya. informasinya. Kalau untuk perubahan jelas ya. Saya bisa beri contoh misalnya ketika kita tahun 2009 itu ke lapangan, kita masih bertemu dengan narasumber yang di lapangan itu yang memang masih bisa diminta keterangan dan segala macamnya. Tapi pada akhir-akhir ini memang bapak-bapak datuk-datuk yang di lapangan itu, yang di kampung-kampung itu sudah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi artinya dari segi informasi yang kita dapat dari narasumber itu ya berbeda juga. Karena orang yang memberikan informasi itu sudah berbeda begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk kajian yang di awal itu memang fokus kami mengkaji itu mungkin pada batas mendata ya. Mendata. Di awal itu mendata. Mencari data sebanyak mungkin, kemudian memberi penjelasan terhadap data dan segala macamnya itu. Tapi yang 2017 kebelakangan ini kita sudah mulai masuk ke arah yang lebih serius. Misalnya kita memberikan bentuk dari analisis-analisis yang mendalam kan soal tentang penelitian yang kita lakukan. Yang di awalnya kita hanya memberikan data, kemudian menganalisis data, kemudian hari ini kita sudah masuk ke analisis yang lebih mendalam, kira-kira gitu. Tapi dalam konteks lapangan tadi, sebenarnya ada mudahnya pada saat sekarang ini. Kalau dahulu itu ke lapangan itu memakan waktu yang panjang begitu ya, karena memang medan yang dilalui di lapangan itu cukup berat. Hari ini kita sudah mulai agak lapang di lapangan itu, karena jalan dan fasilitas-fasilitas transportasi sudah memadai, kira-kira begitu Akses ya. sudah memadai Akses sudah memadai, sehingga efektivitas waktu yang dilakukan ketika penelitian itu lebih cukup efisien, kira-kira begitu tuh. Jadi memang perbedaannya sangat jauh, saya pikir begitu ya. Ya, dan itu pasti pasti bagi pribadi Wak Saiful itu pasti satu hal yang Ya, membahagiakan ya. membahagiakan. Karena memang passionnya di situ gitu Ya. kan. Dan kalau saya tidak salah kan di di pendataan-pendataan seperti itu ataupun juga ekspedisi-ekspedisi tentang budaya Melayu itu juga Wak Saiful terlibat. Iya, kalau terlibat. saya tidak salah. Ensiklopedia Iya. budaya Melayu Riau Iya. seperti itu ya. Ya. Itu satu hal yang menurut saya itu yang luar biasa kan, bagaimana untuk menginventaris atau menghimpun bahkan apapun yang ditemukan. Itu memang demikian atau Iya. bagaimana? Memang sebenarnya begini ya. Ekspedisi itu hal yang memang mengembalikan saya pada masa kecil sebenarnya. Jadi di dalam usia kanak-kanak itu, dari umur 2 tahun sampai umur 9 tahun itu kan saya tinggal di ladang, kira-kira begitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman tentang kehidupan tradisional, kehidupan kampung itu ya saya mengalami sebenarnya. Artinya ketika saya melaksanakan kegiatan ekspedisi itu orientasinya itu mengulang kembali ingatan masa lampau, itu mesti harus diambil lagi, mesti harus direkam lagi, kira-kira begitu ya. Nah, untuk masuk ke dunia yang semacam itu,
saya tentu bahagia, sangat membahagiakan hati karena memang hal ini yang pernah saya lakukan dalam keseharian. Inilah yang apa namanya yang hidup saya keseharian seperti ini, kira-kira begitu tuh. Boleh kita masuk ke suasana waktu itu. Iya, Berarti Wak Saipul ini memang main sungai iya gitu di ya, sungai, di ladang ladang tadi, begitu kan. kemudian ya mungkin mandi air apa hujan, Hujan, kemudian musim banjir segala musim macam banjir. ini. Itu Iya, mengalami ya. pernah mengalami ya. Dulu kan waktu kecil saya juga pernah mengalami. Kalau sekarang sudah dilarang untuk illegal logging gitu kan. Maksudnya Dulu apa ya? membala namanya kan. Gembala. Ya di kampung kami itu ada istilahnya membala. Jadi mata pencarian ketika itu banjir, mata pencarian orang itu membala, mengambil kayu di hutan. Tapi kan mengambil kayu di hutan waktu itu punya aturan tersendiri. Jadi aturan kayu yang diambil itu boleh diambil, misalnya dalam satu kawasan itu ada 5 batang beranti, tidak boleh diambil keseluruhan tuh. Keseluruhan. Jadi hanya diambil 3, disisakan 2, kira-kira begitu kan. Itu untuk keberlangsungan sebenarnya. Nah, itu saya pernah melakukan itu tuh. Waktu umur 5 tahun itu saya diminta bah saya itu untuk di atas rakit itu ya. Ketika bah saya menyelam kayu yang tenggelam itu untuk dirakit. Nah, itu saya masih ingat betul, umur 5 tahun. Dari pagi sampai sore kita melakukan kegiatan-kegiatan semacam itu. Berarti degil juga Wak Saipul. Iya, bukan degil dalam konteks itu. Iya, bukan dalam konteks. Dalam konteks Artinya ini. lasak lah Lasak ya, lasak. Cukup lasak ya. Cukup lasak. Sebagai seorang anak jantan ya gitu kan. Cukup lasak. Artinya kan tidak tunak di rumah gitu Tidak, kan. tidak. Kalau istilah orang kata betah di rumah. Tidak gitu betah kan. di rumah ya sampai sekarang kan. Sampai sekarang memang tidak betah di rumah tuh, jarang sekali di rumah. Kalau di rumah itu malahan merasa suntuk, kira-kira begitu tuh. Ya bertemu dengan kawan-kawan, diskusi santai dan segala macamnya. Itu memang menjadi bagian dari kebahagiaan saya sebenarnya kan. Sehingga bukan berarti saya tidak bahagia di rumah. Dalam konteks ini kan mesti harus dipisahkan juga. Iya, betul. Bahagian di rumah itu mesti harus dipisahkan. Ada rentang-rentang waktu yang memang harus bahagia di rumah. Kemudian ada rentang waktu yang kita harus mencari keluar kan. Betul. Karena memang kehidupan kita ini memang kehidupan yang di luar. Dulu saya pernah kasih istilah tuh. Umur saya itu lebih panjang atau lebih lama dihabiskan di jalanan dibandingkan dengan di rumah, kira-kira begitu. Karena memang sejak puluhan tahun lalu itu kan melakukan penelitian ya berjalan terus kan kemana-mana, masuk ke kampung-kampung dan segala macamnya. Nah itu persoalan individu saya memang merasa bahagia tuh dalam Melihat kembali ketika iya, ekspedisi itu ya. ekspedisi itu. Apa yang dialami pada masa kecil itu Iya. juga dilihat lagi ya pada ekspedisi. Iya. Iya, iya. Makanya kalau misalnya orang bertanya tentang tradisi berladang misalnya begitu ya. Nah saya hafal tuh. Mulai dari tahapan awal sampai akhir itu saya hafal betul kan. Karena memang saya mengalami itu tuh, mengalami masa-masa berladang. Makanya ketika ditanya dahulu waktu musim asap ditanyakan ke saya bosnya. Ya tradisi berladang orang Riau itu yang merusak. Sehingga asap itu membuat musibah hari ini, kira-kira begitu ya. Pernyataan itu dari nasional kalau tak salah. Saya balas tuh pernyataan. Orang Riau itu kalau berladang membakar hutan itu dengan cara-cara yang sudah teratur. Orang membakar hutan itu tidak waktu kering, di antara kering. Di antara. Di antara kering. Makanya kalau kering itu dibakar itu apinya kan besar gitu kan. Kalau di antara kering itu kan dia masih basah sedikit ya apinya tidak besar. Makanya ada tradisi memerun setelah itu kan begitu kan. Ya tradisi memerun itu adanya karena memang kayu yang dibakar itu tidak terlalu kering. Kalau dia terlalu kering kan tentu tidak ada lagi kayu yang akan diperun kan. Nah sebelum membakar itu juga ada melandang misalnya supaya apa namanya kayu-kayuan atau batang-batang kayu yang akan kita bakar itu tidak menyentuh hutan di sekelilingnya itu. Jadi persoalan-persoalan berladang dalam tradisi Melayu itu sudah lengkap sehingga dia bersebati betul dengan alam tuh. Dia sangat paham bahwasanya konsep ini jangan sampai merusak alam kan gitu kan. Nah itu pernah saya perdebatkan juga ketika itu. Nah mengapa saya hafal itu ya karena memang mengalami tadi gitu.
Ya, Kalau Wak Monda kan juga mengalami itu kan, ya persoalan-persoalan di ladang itu kan. sebagian yang tadi yang Sebagian. dibicarakan ini ya saya mengalami. Kalau beternak kira-kira? Ya, saya dulu pernah berternak ayam. Itu dapat beli emas tuh ayamnya ketika dijual gitu ya. Sangat banyak. Tapi ya ayam yang diternak itu mungkin bukan hanya saya ya. Orang lain juga begitu tuh. Ayam yang kita ternak sendiri itu sangat apa namanya? Sayang untuk kita makan Makan ya. sendiri kan gitu kan. Sangat sayang. Apalagi misalnya ayam itu jinak-jinak dan segala macamnya. Nah itu persoalan berternak itu saya lebih hobi beternak ayam sebenarnya zaman dahulu itu kan Ya. sampai terbeli emas ya lumayan lah untuk penghasilan Tapi untuk ada itu. satu peristiwa di mana yang kita juga merasa iba ya, kalau saya ingat dan mengenang masa kecil itu Iya. eh, soal ayam ini kan, Ah, yang tadi yang kemudian harus dikonsumsi dengan cara terpaksa kan gitu kan. iya. Kalau tidak kita yang sakit, Iya, kalau kita tidak sakit, ayam tuh yang sakit kan baru kita makan ayam tuh kan. ya, Ya itu persoalan memang ya ekonomi masa lampau itu memang ekonomi yang tradisional kan yang semua protein memang sudah tercukupi sebenarnya. Ikan kan banyak waktu itu kan. betul. Tidak mesti harus ayam, tidak mesti harus telur kan. Kalau protein itu sudah cukup. Saya mengingat tuh bahasa itu pagi-pagi sekali setelah sholat subuh itu bawa jala ke depan ke sungai itu kan. Mak saya tengah menggiling cabai itu di dapur. Nah, hasil dari jala itulah waktu mandi, sebelum mandi atau sesudah mandi dia menjala itu. Ikan yang dibawa itulah yang untuk kami konsumsi kan ketika sarapan pagi itu. Jadi memang eh, rasa saya kondisi alam waktu itu, ketersediaan bahan makanan waktu itu ya tidak 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 akan membuat kita sulit dan segala macamnya. Mudah sekali didapat waktu itu. Ya, jadi ayam itu memang sangat disayangkan kan kalau kita sembelih dia ketika dia Ya, sehat dan segala macam. Ya dulu makan ayam itu hanya itu. Makanya ada dulu waktu di kampung-kampung itu ada acara tertentu ya makan ayam kan makan gitu kan. ayam, betul. Kebahagiaannya kan gitu kan. Mewah itu ya. Mewah tuh, sangat mewah gitu. Nah itu ya kalau kita ulang apa namanya suasana ketika itu pada masa sekarang ya tidak mungkin didapat tuh. Karena ayam sekarang ayam ternak yang 4 bulan sudah panen dan segala macam itu mudah didapatkan. Kalau dahulu kan tak ada Iya, kan iya. yang semacam itu Tapi masih orang kampung kan. mungkin bisa diinformasikan ketika turun itu ya di suasana kampung itu masih ada Ya tradisi-tradisi masih beternak. Ini masih ya? masih. Masih hidup ya. Kalau misalnya begini ya, makanya beberapa budayawan Riau, akademisi dan segala macam itu menjelaskan ekonomi Riau gitu ya, yang disebut ekonomi tapak lapan. Tapak lapan. Berternak itu memang ada di kampung-kampung sampai hari ini. Memang di kampung itu setidaknya satu rumah itu satu kandang ayamnya kan. Kalau kalaupun tidak ada kandang kambing atau apa, ya ayam pasti diternak orang. Karena memang itulah permainan orang kampung kan. Melepas untuk melepas jenuh dan segala macamnya, bermain dengan ternak dan segala macamnya itu kan. Nah itu prosesnya. Selain itu juga misalnya dulu saya pernah katakan ada pelak tuh di apa kan di kampung-kampung. Bahwasanya orang kampung itu sampai hari ini dia masih menjaga tradisi mereka untuk eh, menyediakan bahan makanan, bumbu-bumbuan itu tersedia di lingkungan perumahan mereka sendiri. Lingkungan rumah itu biasanya diletakkan di belakang atau di samping rumah itu ada namanya pelak tuh, yang untuk menanam kunyit, serai, ada cabe kan, ada kebun kecil yang dipagar itu kan, Ya, lengkuas. lengkuas. Ya. Nah, itu ekonomi-ekonomi yang semacam itu. Jadi memang kita masih merasakan ada peternak. Yang peternak itu bukan pekerjaan utama mereka tuh. Dia peternak itu pekerjaan yang melepaskan keluh kesah, lelah dan segala macamnya itu ketika dia melihat ternaknya. Kebun itu juga ada orientasi ke sana sebenarnya, ke pelak itu kan. Ketika hari-hari petang itu mereka ada waktu, mereka akan bersihkan pelak itu. Kebahagiaan tersendiri memang bagi mereka, dan saya melihat ekspresi-ekspresi semacam itu di kampung-kampung. Nah, sampai hari ini memang ada yang semacam itu. Tapi kalau kita misalnya melihat di perkotaan ya sangat sulit kita jumpai yang semacam itu kan, karena memang ruang perumahan itu sempit dan segala macamnya itu.
Tradisi itunya adanya di kampung memang. Berarti konsep kehidupannya Ya, bagi orang Melayu itu juga cukup sudah terjaga iya ya, sejak tertata dahulu juga kan. tertata ya. Eh, yang pada saat ini itu pasti ada pergeseran ya, Ya, Pak Isepul, dan eh, budaya-budaya yang kemudian berbancu, bercampur dan mm-mm. saling tarik menarik ini Iya, juga pasti akan menggerus beberapa tradisi-tradisi yang memang eh, dasarnya adalah ruang lingkup ataupun juga lahan ya, iya, kira-kira gitu kan. mm-mm. Yang kita boleh tahu ya sekarang mungkin banyak yang tadi pelak itu ya berganti dengan hal-hal yang baru ya, yang lebih produktif dan instan barangkali begitu. Iya. Saya pikir juga tidak lebih produktif dan juga tidak lebih instan. Saya pikir begitu ya. Menurut Menurut masyarakat sekarang masyarakat mungkin yang begitu ya. umum ya. Tetapi begini misalnya, eh, saya sudah awali tadi di awal bahwasanya ketersediaan makanan dahulu itu lebih Memadai. meyakinkan kan untuk kehidupan masyarakat waktu itu dibandingkan sekarang tuh. Sekarang kan perlu duit semua tuh. Jadi apa-apa ya pakai duit kan begitu kan. Kalau dahulu kan tidak. Di kampung-kampung kan ada, kalau di kampung kami itu namanya silio. Silio itu minjam beras tuh. Hmm. Yang nanti akan dibalikkan beras juga kira-kira gitu kan. Nah, ada tradisi-tradisi semacam itu sehingga keekonomian pada masa itu ya tidak sulit sebenarnya. Mudah ekonomi itu, tapi ya cukup untuk makan tuh. Nah, Itu hari dari ini konsep cukup untuk makan iya, kan gitu. untuk makan. Hari ini misalnya orang tidak lagi orientasinya pada cukup untuk makan tuh. Ya, di Tapi situ dia ya persoalannya. itu Ya. style kehidupan kan, kehidupan kita sudah berubah, cara pandangnya sudah berubah dan segala macamnya. Tapi saya mengarah pada suatu titik misalnya eh, ya monokultur ya, kebun-kebun sawit, kebun-kebun akasia dan segala macamnya. Itu juga kan memang ada hal yang baik di sana, tapi juga ada hal yang buruk kan, sehingga yang kalau kita dulu pernah katakan hutan itu adalah tempatnya tumbuh segala macam tumbuhan kan Ya, begitu kan. betul. Tapi hari ini hutan itu dilarang untuk tumbuh segala macam tumbuhan. Dia mesti harus tumbuh satu tumbuhan saja kan gitu kan. Nah, itu kan konsepnya kan berubah kan, kita menderhakai alam sebenarnya. Nah, itu juga berpengaruh pada eh, apa namanya? Hewan-hewan. Nah, hewan-hewan sekarang juga kan sering kita mendengar itu gajah merobohkan rumah Iya, orang, iya. kan harimau masuk kampung kan gitu kan. Itu kan persoalan hutan ya, memang hutan itu sudah habis punah ranah ya, mau tak mau mereka mesti harus masuk ke kampung-kampung mencari makanan dan segala macamnya. Apalagi gajah itu kan ingatan sejarahnya luar biasa kan. Mereka ikut jalan itu yang sudah dibuat, dirintis oleh leluhur mereka itu. Ya, jalan itu terus yang mereka ikut tuh. Tak Nah, akan berubah tak akan sebenarnya. berubah gitu. Nah, sekarang tuh di jalan mereka itu dibangun kampung-kampung kan gitu kan. Kampung-kampung baru kira-kira gitu. Nah, tentu ditabraknya kampung-kampung itu. Nah, itu persoalan-persoalannya. Jadi ekonomi itu juga maksud saya ekonomi yang sekarang yang kita anggap sebagai sesuatu yang praktis, yang efisien dan segala macamnya itu juga ternyata ada yang buruk dari situ tuh. Kalau berkebun sawit ya, kekeringan sumur kan hari ini kan juga Salah satunya salah satu penyebab dari situ kan, karena akasia dan sawit itu kan lebih kuat banyak menyerap menyerap air. air kan. Tetapi ketika air banyak, dia bertahan pada itu, tidak mampu menyimpan kan. Kalau hutan yang sebenarnya hutan itu dia menyimpan air kira-kira begitu, sehingga banjir itu tidak terjadi yang baru-baru ini kan. Iya. Baru-baru ini kita melihat banjir itu sampai ke bubungan rumah orang kan. Zaman dulu kan tidak pernah terjadi Tidak hal pernah yang terjadi. semacam itu. Jadi banjirnya itu memang skalanya itu sudah diukur tuh oleh orang kampung-kampung dulu. Jadi ketika dia membangun rumah, skala banjir itu sudah diukur. Jadi Iya, tidak mungkin sampai ke atas rumah kan. Nah, hari ini kan tidak terukur tuh. Sehingga ketika banjir itu datang, ya ukurannya itu adalah ukuran banjir itu sendiri, bukan ukuran yang dibuat oleh alam kan gitu kan. Yang dibuat oleh manusia itu yang telah diukur oleh manusia itu. Jadi efeknya
positifnya ada, tapi negatifnya juga banyak. Ya hari ini kita misalnya melihat eh, jangankan anak-anak yang baru-baru ini kan, Iya, kita saja mungkin Wak Mon iya. ketika kita pergi ke hutan itu, kita ditanya mana yang sebenarnya kayu batu itu, kita Iya, kita kan iya. sulit lagi Tak karena mengenal ya. karena kita kan sudah tidak melihat lagi yang mana sebenarnya temesu, yang mana sebenarnya merbau, yang mana sebenarnya kuras, yang meranti itu seperti apa, yang pudu itu seperti apa, yang jelatang itu seperti apa, kan gitu kan? Ya kesulitan-kesulitan itu sebenarnya kita eh, mungkin saja ke depannya itu kosakata yang semacam itu dianggap mitos tuh bagi anak-anak Iya. masa depan kita kan. Nampaknya akan begitu. Iya kan karena bagi mereka sesuatu yang tidak berwujud yang disebutkan itu kan mitos jadinya kan. Sehingga nanti temesu itu, merbau itu dianggap mitos bagi mereka tuh. Kalau iya benda itu ada, Mana? mana dia bendanya kan gitu kan. Jadi saya ingat istilah almarhum Datuk Seri Al-Azhar itu. Generasi ke depan itu adalah generasi Jalu jalu ya. kan gitu kan. Dan itu sepertinya sudah mulai nampak. Iya, sudah mulai Sudah nampak tuh. mulai nampak gejala itu sudah Iya, kentara kan. Saya Kita pernah rasakan gitu. saya pernah uji coba juga tuh. Ada beberapa kata itu saya uji pada anak-anak yang kata-kata itu sebenarnya adanya itu dalam apa namanya dalam eh, semacam tabel Mm-mm. dalam tabel. Nanti di ujungnya itu dibuatkan misalnya eh, X dengan tanda checklist tuh kan. Kalau Ya, checklist dia tahu tuh. Kalau X itu berarti dia tidak tahu dia kan. tidak tahu. Dari 10 saja misalnya mereka mungkin hanya tahu satu satu kata yang tahu. Perbandingannya Ya 1 10 ya. perbandingan 1 banding 9 kan. Apa 1 dan 9 dia Dari dia tahu ya. 10. Yang 9 itu mereka tidak tahu tuh. Artinya memang kosakata yang menyangkut tentang alam semesta ini akan semakin tergerus. Dan itu akan menjadi suatu yang kalau dalam filsafat bahasa itu mitos nanti gitu kan. Mm-mm. Maksudnya kata itu mesti harus ada wujud. Maksudnya kalau dia kata benda kan, maksudnya harus ada wujud. Kecuali dia kata sifat yang tidak perlu wujud gitu. Iya, iya. Ya, kalau dia kita sebutkan merbau itu benda, tentu harus ada wujudnya kan begitu kan. Nah, itu yang akan menjadi tantangan kita ke depan bahwasanya eh, kerumitan kita berbahasa dalam komunikasi nanti yang menyangkut paut tentang alam ini akan lebih pelik lagi ke Tapi ini depan. kan terjadi tidak hanya di kita ya gitu Iya. maksudnya kan. Bahkan di belahan dunia Iya, manapun itu juga peristiwa seperti ini kan juga iya, mengarah kepada semacam kehancuran yang iya. dituju gitu gitu kira-kira. Tapi saya pikir Riau lebih parah daripada tempat lain sebenarnya. Hmm, Misalnya begini ya, ketika Riau itu kita katakan ada tanah ulayat dan segala macamnya, hari ini kan kita tak tahu lagi kan di mana tanah ulayat. Memang tanah ulayat itu dalam konteks hukumnya itu bisa saja dia bentuk takarannya itu bisa saja misalnya di sana ada sungai. Nah, sungai itu adalah batas antara kampung satu dengan kampung yang lain. Nah, sungai itu sekarang tak ada lagi tuh, Amon. Sungai itu kan sekarang sudah diratakan oleh alat berat sehingga dia ditanami akasia dan segala macamnya itu kan. gitu. Sehingga memang rumit untuk menentukan di mana bentuk peta-peta tanah ulayat masa lampau itu. Nah, itu persoalan juga kan bagi kebudayaan kita. Jadi Riau saya pikir lebih hancur daripada tempat lain. Tempat lain itu masih punya hutan tuh, tapi Riau hari ini memang tak punya hutan sama sekali tuh. Kecuali misalnya ada Tesonilo tuh kan. Yang Tesonilo itu juga sudah mulai tergerus. Iya, iya, iya. Ada Bukit 30, ada Rimbang Baling, ada ya ada beberapa memang, tapi kawasan itu semakin mengecil kan. Karena memang diupayakan untuk terus dibabat oleh oknum-oknum tertentu tuh. Kemudian ada korporasi juga kan yang mau mendapatkan HGU atau HTI di sana tuh. Yang Ya. HTI dan HGU-nya mungkin saja berlebih itu dari sertifikat yang mereka miliki. Ya, persoalan ini pasti Iya, terus berlangsung sepertinya ya. iya, Kalau tidak ada apa namanya, tidak ada perlawanan, tidak ada kebijakan
tidak ada peraturan yang memang betul-betul bisa menghentikan tindakan seperti itu. Nah, kita coba geser lagi bahwa tadi diceritakan tentang orang Melayu ya, orang Melayu. Riau ini kan salah satu tempat orang Melayu berkehidupan kira-kira gitu. Dan kemudian budayanya juga lahir ataupun juga terrepresentasikan berdasarkan juga dengan pola-pola hidup atau tradisi keseharian kira-kira gitu, Wak Saipul ya. Kalaulah tadi ruang lingkup yang menjadi satu hal yang bagi diri seorang orang Melayu itu rusak, hilanglah boleh kita katakan sekarang ini, itu pasti sudah goyah itu kan begitu, Pak Saipul. Kita coba untuk menakar bagaimana misalnya takkan Melayu hilang di bumi tadi itu akan memang betul-betul satu pernyataan yang memang betul-betul kuat sejak awal atau semula jadinya, atau itu memang sebuah harapan yang memang kita pada hari ini tak bisa menunggukan supaya dia kokoh pada setiap keadaan. Ya, saya pikir itu pernyataan yang kokoh sebenarnya. Buktinya kan kita generasi ini masih berjuang kan soal bagaimana identitas Melayu mesti harus tegak. Ya mungkin saja nanti ketika ada generasi selanjutnya juga berperilaku yang sama seperti yang kita lakukan hari ini misalnya. Berjuang supaya identitas Melayu itu tetap tegak di tanah Melayu ini, kira-kira begitu. Tapi konsepnya mungkin berbeda tuh, satu individu dengan individu yang lain. Misalnya kita Wakmon berbuat tentang kajian-kajian, saya juga berbuat tentang kajian-kajian, kemudian Wakmon berbuat tentang eksistensi kesenian yang dipentaskan di mana-mana, kira-kira gitu kan, dielaborasi menjadi bentuk kesenian. Nah, saya mungkin tidak melakukan itu dalam bentuk kesenian, tapi dalam bentuk penelitian saya melakukan itu, misalnya dalam bentuk tulisan saya melakukan itu. Nah, artinya cara kita hari ini adalah cara yang lebih berkesesuaian dengan kondisi hari ini, misalnya begitu ya. Tapi masa depan nanti, kalau memang kondisinya itu berubah, tentu cara yang akan dilakukan generasi ke depan itu dengan cara yang tertentu pula, yang berkesesuaian dengan zaman hari itu misalnya. Nah, saya pikir kekuatan kalimat yang tadi itu tetap tertanam tuh di kehidupan orang Melayu. Saya pikir tidak hari ini aja, besok juga akan bertahan untuk Kemelayuan itu. Yakin Wak Saipul? Saya yakin 100%. Karena saya ingin kita ke kalimat yang sebelumnya kan gitu, patah tubuh hilang berganti. Iya, betul. Kan itu dia. Makanya itu kan. Saya pikir itu tadi hari ini cara kita begini untuk memelihara kebudayaan ini, untuk menegakkan identitas Kemelayuan itu, besok cara lain lagi itu. Mungkin generasi yang sebelum kita caranya lain lagi kan, begitu kan. Nah, memang mungkin ya memang sifat kebudayaan itu kan memang bergerak, memang dinamis dan segala macam. Tapi yang paling utama sebenarnya dalam kebudayaan itu adalah nilai-nilai itu tetap terpelihara. Nah, saya yakin nilai-nilai itu dalam diri kita tetap terpelihara tuh. Baik dalam rasional maupun emosional. Misalnya begini nih. Ketika orang menyinggung diri saya sebagai individu misalnya, saya kan tak begitu marah kan. Mungkin marah saya sebatas biasa saja. Tapi ketika orang menyinggung soal identitas Kemelayuan, nah itu marahnya kan memuncak tuh. Kita bisa melihat peristiwa Rempang, peristiwa Galang segala macamnya kan. Itu kan persoalan Kemelayuan yang diisukan kan. Nah, sehingga memuncak itu semuanya tuh. Orang-orang dari mana-mana datang kan, mengatasdirikan mereka itu sebagai orang Melayu kan, itu persoalannya. Jadi memang nilai-nilai itu masih lekat pada orang Melayu yang memang orang itu berdarah Melayu, kira-kira begitu tuh. Jadi patah tumbuh hilang berganti itu memang saya yakin ke depannya memang generasi ini akan bertahan, Melayu ini akan bertahan dalam situasi apapun, dalam cara seperti apapun mereka akan menonjolkan diri sebagai orang Melayu tuh. Jadi tidak usah risau kan soal itu. Yang risau kita hari ini itu adalah bagaimana kerusakan-kerusakan itu yang yang memarginalkan kita sebagai orang Melayu itu saja kan. Kita seakan-akan dimarginalkan di kampung kita sendiri, itu aja persoalannya gitu. Itu yang harus kesadarannya mesti harus ditingkatkan lagi kesadaran semacam itu.
Nah, saya bersyukur juga ketika Wak Mon kemarin membuat acara teater tuh yang mengeksplorasi alam itu sebagai sumber inspirasi dan segala macamnya itu. Saya merasa bahagia tuh. Jadi ada juga cara seniman ternyata Ya, untuk membangkitkan rasa kemelayuannya itu atau rasa eh, apa namanya kepemilikan dia itu terhadap ruang yang mereka huni. iya Ini betul. ya itu luar biasa yang Wak Mon apa kan itu yang Ya, itu tidak adakan itu. saya pribadi ya. Itu kita coba untuk bagaimana dinas kebudayaan, Hmm. kemudian dengan stakeholder, juga dengan komunitas dan Hmm. seniman-seniman pegiat teater itu untuk kita sama-sama sepakat untuk menyorot Hmm. atau memotret atau menyuarakan tentang Iya, ekologi kan. Saya iya, kira itu yang mau kita coba lihat bagaimana perspektif masing-masing dalam membaca keadaan hari ini iya, ataupun juga masa sebelumnya dengan kira-kira yang akan datang ini kita harus bagaimana iya, dari versi seniman gitu betul. kira gitu ya. Ya itu eh, saya pikir itu suatu usaha yang paling menarik kan, yang lebih cepat menghujam kesadaran kita bersama, kira-kira begitu Hmm. tuh. Jadi dengan seni itu lebih cepat sebenarnya kesadaran itu muncul. Saya pikir kan hari ini seniman-seniman juga masih gerah kan soal-soal yang semacam Iya. itu tuh. Jadi ya saya bahagia saja kan melihat ada pementasan yang memang mereka eksplorasi dari alam, kerusakan dan segala macamnya. Artinya kesadaran itu bisa disuarakan Ya. ke masyarakat ramai sehingga masyarakat ramai juga eh, muncul kan kesadaran mereka soal itu. Ya, Ya itu ibarat menarik kan ibarat kalau itu memukul itu dengan cara yang dengan cara berbeda yang ya. berbeda Dengan cara kira-kira begitu. seniman Ha-ha. kira-kira. Begitu kalau versinya seniman Iya, Wak Saiful. Baik Wak, dimanapun Anda menyimak perbincangan kami di podcast Tertawa, sudah cukup banyak ya kita coba untuk mengetahui apa-apa yang tersimpan di memorinya Wak Saiful tentang masa kecil, tentang alam lingkungan kita di Riau terutama seperti itu ya memang banyak hal yang ingin kita pertanyakan lagi ya. Tapi kita nih waktu juga agak terbatas nih Wak oh iya, Saiful, jadi iya, mungkin di luar podcast ini kita bisa diskusi lagi karena iya, banyak hal yang menarik tadi, potensi-potensi yang ingin kita ketahui, gejala-gejala yang ingin kita ketahui. Ini kan sudut pandang orang peneliti, iya, penganalisis ini kan beda iya, dengan misalnya versinya birokrat, seniman ataupun juga pengusaha mungkin seperti itu. Yang sebenarnya kita inginkan apapun tadi ceritanya, seperti Wak Saiful sampaikan, eh, orang Melayu itu kan ekonomi tak palapannya juga iya, dia iya, harus mengerti tentang potensi dirinya iya, yang bisa dia berdayakan untuk kehidupannya pribadi, keluarga dan juga iya, secara umum atau juga komunal. komunalnya. Nah, harapan Wak Saiful untuk selain di bidang pendidikan atau pengkaji kan memang terus nih coba untuk eh, merawat nilai-nilai budaya Melayu tadi. Tapi di luarnya seperti apa harapan? Harapan terutama mungkin ya Iya, di pemerintah ya mungkin seperti itu sehingga dia bisa selaras dan juga seiring sejalan untuk mengupayakan apa-apa yang memang penting untuk kita perjuangkan bersama gitu. oke. Ya, untuk pemerintah mungkin semua orang sudah bersuara ya soal itu. Tapi saya mengulang aja apa yang disuarakan oleh banyak orang tentang keberpihakan sebenarnya. Mesti harus ada keberpihakan aturan regulasi pemerintah itu yang mengarah pada pemeliharaan nilai-nilai sebenarnya. Jadi yang paling utama itu dalam kebudayaan itu adalah nilai-nilai dan nilai-nilai itu mesti seimbang dalam apa yang ada pada hari ini misalnya situasinya mesti harus seimbang, alamnya mesti harus seimbang. Nilai itu akan dipelihara melalui itu tuh. Jadi kalau misalnya tidak ada keberpihakan terhadap pemeliharaan nilai-nilai itu, ya kita mungkin lebih jadi apa namanya? Mungkin kita akan menjadi orang yang lebih lalai daripada hari ini tuh. Ya mungkin kita akan menjadi orang lain kan di kampung kita sendiri. Iya. Dan saya pikir itu gitu. Jadi harapan saya itu ya kita mesti harus seimbangkan
kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan politik, kepentingan kebudayaan, kepentingan praktis segala macamnya itu mesti harus seimbang dulu tuh. Jadi jangan ada keberpihakan itu hanya mengarah pada sektoral tertentu, yang sektoral lain itu diabaikan. Nah, itu yang menyebabkan keseimbangan tidak terjadi kan. Nah, itu ya di Dewan Perwakilan Rakyat mesti harus apa namanya? Harus jeli itu melihat hal-hal semacam itu. Karena begini ya, menurut saya begini. Kalau misalnya kita orang lah datang ke Riau ini misalnya, orang Cina datang ke sini dia menggunakan bahasa Jepang dengan baik dan benar misalnya. Nah, kita akan menuduh mereka itu sebagai orang Jepang tuh kan. Iya. Karena identitasnya Iya. dari bahasa tuh di awalnya. Nah, di sini di Tanah Melayu nih kalau identitas kebahasaannya memudar, identitas nilai-nilainya memudar, maka orang akan datang ke Riau. Jangan-jangan orang Riau ini bukan orang Melayu nih, karena konsep kehidupannya tidak Melayu, bahasa yang Bahasanya digunakan juga. juga sudah tidak Melayu, kira-kira begitu tuh. Jadi orientasi ke sana tuh mesti harus ada aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang berpihak itu dalam konteks sosial pemerintahnya. Tapi dalam konteks masyarakat banyak ya kita kan sudah juga mengupayakan budaya Melayu Riau itu diajarkan di sekolah-sekolah Sekolah-sekolah begitu ya. sebagai penanaman Senanam sejak penanam dini ya. nilai-nilai dan jati diri itu. Sehingga generasi selanjutnya itu memahami, setidaknya dia memahami kemelayuan itu dalam konteks pembelajaran yang semacam itu gitu kan. Mengalaminya belum tapi dia sudah paham. Oh, ternyata ini pernah ada masa lampau dan segala macamnya. Nah, ini persoalan-persoalan pewarisan juga sebenarnya. Jadi masyarakat eh, juga terlibat, pemerintah juga terlibat, kita semua ini terlibat untuk mewariskan kebudayaan ini ke depan sehingga kebudayaan ini tetap berdiri pada kakinya sendiri tuh. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Saiful. Luar biasa. Wak, dimanapun berada dan masih menyimak ya. Ini tadi satu hal yang barangkali penting juga untuk kita eh, yakini bersama bahwa patah tumbuh hilang berganti takkan Melayu hilang di bumi itu ya bukan hanya sekedar ucap saja, tapi itu memang harus ada dalam hati sanubari kita masing-masing yang memang tadi disampaikan ya dalam kehidupan dan kenyataan sehari-hari kita juga ternyata punya peran masing-masing sesuai dengan bidang yang kita geluti dan kita jalani. Terima kasih Pak Saiful Ya, teman di podcast ini. sama-sama. Lain waktu barangkali kita bisa masih Ya, berbincang lagi insya Allah aman. Insyaallah. dan mudah-mudahan terus sehat, melakukan Alhamdulillah. aktivitas penelitian yang mungkin lebih lebih bersemangat lagi Amin, ya amin. demi kebudayaan Melayu Riau terutama. Baik, demikian podcast tertawa kita bersama Wak Saiful. Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi Wak sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.